Jadi kita lanjut kepada yang resen ya. Ada Pak PD. Kalau mau TikTok boleh, tapi jangan tabrakan lah. Satu-satu bertanya ke siapa, nanti dijawab. Kemudian satu, ini kan orang banyak. Jadi banyak sekali nih orang ini. Banyak banget masalahnya ini orangnya. Ayo silakan aja yang kita kesadaran kita masing-masing aja. Apa yang dipertanyakan itulah yang kita jawab. Jangan gembur-gemburan, jadi biar enak. Sebenarnya kalau saya amati yang gembur-gemburan itu dari pihak sebelah. Karena dia sudah mempunyai suatu opini hal yang negatif. Udahlah itu jangan dibahas. Lanjut aja itu TikTok nggak apa-apa. Silakan dilanjut. Kristen siapa? Mungkin bertanya, silakan bertanya. Ini saya PD. Boleh ngasih statement ya. Kalau saya bertanya mungkin bukan bidang saya, mungkin karena saya tidak tahu tentang Islam. Ya. Sedikit pengetahuan saya, jadi kalau saya bertanya juga ya kelihatannya tidak terlalu berbobot ya. Tapi saya mau menanggapi masalah penyembahan ya, karena kan yang kita sembahkan adalah Tuhan ya, atau Allah sendiri. Kalau dibilang dalam konsep Kristen bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Nah, Esa itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat di kitab 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, jadi Allah itu semua serba Esa. Satu kepala, satu tubuh. Ya. Satu semua serba Esa. Jadi kalau dikatakan hanya ada satu orang manusia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, ya manusia itu ya sama saja dengan mempertuhankan manusia itu. Seperti itu. Karena dia satu-satunya, makanya disebut mempertuhankan manusia. Kalau hanya satu-satunya. Nah, kalau Nabi kan beda. Nabi itu kan ada ratusan kan. Yang menjadi pengantara dengan Tuhan itu nggak hanya Nabi Anu aja. Nabi Adun juga bisa menjadi pengantara. Makanya kita tidak bisa menganggap mempertuhankan Nabi. Tapi kalian kan menganggap Muhammad hanya satu nabi doang. Kalian klaim ini sama-sama Kristen ini Paterangkan. Kita aja dulu agamanya. Betul, betul saya Kristen juga, makanya begini. Makanya kita mau meluruskan bahwa Esa itu adalah semuanya, dosen semuanya ngawur gitu. Semuanya dengar. Suaranya berisik. Sorry. Siapa itu? Noise. Tolong di-mute dulu. Di-mute dulu yang noise, tolong di-mute. Dulu ya. Tolong di-mute. Oke, jadi Allah itu Esa. Ya, konsepnya keesaan Allah itu dalam Kristen adalah karena dia Esa, maka pengantarannya juga Esa. Jadi nggak bisa dibilang hanya satu nabi yang jadi pengantara, hanya dia yang menjadi pengantara kan Allah yang benar. Nah, itu nggak begitu. Kalau demikian, artinya nabi itu adalah Tuhan juga. Seperti itu. Nggak ada bedanya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena Allah itu sifatnya bukan makhluk, dia ekstradimensional. Dia tidak sama dengan zat natura ataupun makhluk natura yang kita lihat seperti bintang, planet, ataupun daging, ataupun tumbuhan segala macam tanah, ataupun zat natura atau partikel atau molekul yang kita lihat. Tidak seperti itu. Dimensi dia itu lebih tinggi daripada kita. Makanya kita kan diberikan kalau ada pengantara, disebut pengantara. Artinya dia mempunyai eksistensi di dalam dimensi ilahi dan juga eksistensi di dalam dimensi natura. Dia berdiri di dalam dua alam atau dua eksistensi. Nah, makanya kita nggak bisa sembarangan bilang hanya satu nabi yang jadi pengantara kepada Allah yang benar. Nah, itu kelirumologi itu. Kalau Anda mengatakan hanya Nabi Anu aja yang jadi pengantara kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, berarti Anda mempertuhankan Nabi itu. Ya, jadi saya jawab dulu ya. Oke, saya rasa cukup dulu. Di dalam Islam itu sendiri, kami di dalam Islam itu mengimani yang kami imani 25 nabi. Sesungguhnya nabi itu banyak. Tapi dalam Islam kami mengimani 20 nabi dan kami ikuti ajaran-ajaran tersebut. Di dalam Al-Qur'an itu menceritakan semua para nabi. Nah, jadi begini, saya setuju tadi yang dikatakan oleh kawan saya tadi bahwa
Justru harus ada pengantara yang mewakili dimensi natural dan mewakili dimensi non natural. Nah, dua dimensi ilahi, inilah dimiliki oleh Tuhan kami Yesus. Makanya kami sebut dia Tuhan. Sebab jikalau tidak ada dua dimensi yang dimiliki oleh seseorang, maka tidak akan mungkin dia mewakili ke Sang Allah yang adalah bukan natural, dan tidak mungkin juga Sang Allah yang bukan natural ini bisa akan datang kepada dimensi materi jikalau tidak Sang Allah natural itu datang melalui dimensi natural. Nah, itulah makanya tidak ada satu nabi seperti Yesus, tidak ada manusia seperti Yesus. Karena kelebihan kami, kenapa kami menuhankan Yesus? Karena dia sudah mengambil dua posisi ini, dia mewakili dimensi ilahi dan dia mewakili dimensi manusiawi. Tolong yang mute dulu, tolong di mute dulu yang ini. Siapa sih ini? Tolong dulu ya di mute, tolong di mute. Silakan Pak dosen selesaikan 2 menit lagi. Jadi izinkan saya sangat menanggapi setuju nanti. tadi kawan saya yang dari Islam yang ngomong begitu, dia paham betul. Bukan Kristen juga itu Pak dosen. Ada Rosa Milano, itu saya kasih ke waiting room ya, karena dari tadi saya screen dan open mic terus ngacauin. Oh ya, oke. Nggak usah di ini aja langsung. Nggak usah diterima, ya, oke. Ya, jangan di ini admit. Silakan Pak, terangkan 1 menit lagi. Iya, jadi kawan saya dari Kristen tadi itu, ya ini menjadi sebuah juga pandangan yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kami dari Islam, bahwa dua dimensi ini memang tidak akan bisa dimiliki oleh manusia sendiri, dan tidak akan mungkin juga akan dari pihak Sang Ilahi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya dua dimensi ini, kalau dalam konteks teologi kami, hanya ada satu yang menjadi pengantara, hanya ada satu yang menjadi penyelamat, hanya ada satu, pokoknya satu-satunya ada di dalam Yesus. Itulah yang menguatkan dimensi-dimensi, sehingga kami jadikan, kalaupun kalian anggap sisi manusianya bahwa Yesus itu manusia, tetapi di dimensi lain Yesus itu adalah Sang Ilahi, dan kami jadikan dia Tuhan. Itu mungkin tambahan saya. Terima kasih Pak, terangkan. Saudara Muslim, izinkan saya juga selaku moderator tadi, karena saya lah yang paling menyimak dari awal sampai akhir ini tema yang dibahas tadi ini mengenai siapakah menuhankan manusia. Sekali lagi kalau saya tegaskan sebagai moderator, ada lagi Pak Pendeta mungkin itu pun terakhir berbicara, pun menegaskan bahwa mereka menuhankan sosok manusia. Terakhir lagi Pak terangkan pernyataannya yang paling pas, yang menyatakan sehingga kami menjadikan dia Tuhan. Jadi begini Pak terangkan dan saudara Kristen, karena saya yang paling menyimak tadi, apa yang disampaikan itu tidak lepas poinnya, semuanya mengakui tetap bahwa menyatakan menuhankan sosok manusia, sosok yang menaati dalam standar ketaatan tadi itu ya. Ketika dia taat kepada Yesus, kepada seseorang, menurut Pak Ginting, berarti dia memposisikan orang yang ditaati itu, ketika taat pada orang itu lebih daripada dirinya sendiri, makanya dia memposisikan itu sebagai Tuhan. Satu kesimpulan dari yang bisa saya ambil kalau begitu Pak Ginting, ada kemungkinan pihak Kristen ini menjadikan Tuhan itu lebih dari satu. Ketika dia mentaati satu manusia lebih pada dirinya sendiri, seperti mentaati ibunya lebih daripada dirinya sendiri, maka dia pun menuhankan ibunya. Kalau dari bahasa etimologi tadi ya. Nah, lanjut dari bahasa kerohanian, keilahian, ya tetap aja apapun pernyataannya sangat tegas mereka menyatakan mereka menuhankan, menjadikan Yesus atau menjadikan manusia sebagai Tuhan. Lalu mau memframing kepada Muslim dengan cara ketika taat kepada Nabi, itu pun sama seperti taat menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Jelas-jelas Nabi itu bukan Tuhan, dia adalah manusia, sudah ditegaskan oleh Pak Budak Angon tadi. Terus yang terakhir ada yang menyatakan cuma ada satu Nabi. Tidak Pak, ada banyak Nabi yang dalam Al-Quran itu sebagai perantara, sebagai utusan Allah. Tidak cuma satu. Dan ini adapun Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, penutup para Nabi. Dia yang membawa risalah terakhir yang seharusnya diikuti oleh semua manusia di akhir zaman. Nah, saya tidak terlalu lihai dalam menyusun kata-kata itu. Cuma saya tegaskan lagi kepada saudara Muslim di sini mengenai siapa yang menyembah manusia atau bukan, tidak usah kita perdebatkan karena pihak Kristen sudah mengakui. Namun pihak Kristen mau memframing bahwa sebenarnya Islam juga katanya menyembah manusia, kita tidak perlu tersinggung karena memang manusia itu ciptaan mereka. Mereka berasumsi manusia sesuai asumsi mereka. Pihak Kristen itu menuhankan sesuai asumsi dia.
Jadi tidak perlu kita tersinggung dalam hal itu. Ya. Karena apa Jangan anggapan ambil dia kesimpulan juga, paham dia. ya dia mengasumsikan begitu bahwa ya sesuai asumsinya lah. Bingung juga saya menanggapi bagaimana ya. Silakan Pak Marif. Biarkan dilanjutkan. aja. Iya, silakan dilanjutkan. Mungkin boleh saya, Bang. Iya, ini juga saya mau menambahkan ya, ini asumsi Islam juga. Kalau Kristen itu menjadikan manusia sebagai Tuhan, itu hanya asumsi aja. Sebenarnya tidak ada yang bisa menjadikan manusia menjadi Tuhan, itu tidak ada. Nggak ada itu. Ada, Dalam Bang. sejarah Kristen nggak ada. Seibaba, Bang. Seibaba. Tidak ada. Nggak, mohon maaf Pak Pendeta. Itu bukan agama Abraham. Mohon agama maaf. Abraham itu tidak pernah menjadikan Loh, manusia Kristen sebagai bukan Tuhan. agama lo, katanya Pak Ginting sendiri lo. Nggak apa-apa. Itu bukanlah keyakinan Abraham. Tidak ada maaf Pak Pendeta. Tidak keyakinan Abraham yang menjadikan manusia menjadi Tuhan. Ya kecuali Anda sendiri, saya nggak tahu ya. Nggak usah kalau kita Anda bilang menjadikan, di... ya berarti Anda memframing dengan demikian. Begini Pak Pendeta, sabar. Saya bertanya kepada Anda, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu manusia. Sudah selesai kita bersoalnya di situ. Tidak usah kita lagi panjang lebar. Tadi Pak Terangkan sudah mengatakan. Bukan menjadikan dia sebagai Tuhan, bukan. Yang menjadikan itu siapa? Tidak apa-apa, karena Pak, dia manusia. Enggak, saya boleh tambahkan Awi begini. Tidak usah kita perdebatkan di situ. Awi, saya sedikit waktu Awi. Jadi begini maksudnya kawan saya itu begini, Pak PD begini. Kalau kami dan siapapun yang dari Islam jadi Kristen lalu menuhankan Yesus, itu kami hanya meyakini dan mempercayai setelah kami mengetahui dan perjumpaan kami secara spiritual menjadikan Yesus jadi Tuhan. Oke, menjadikan. Ya, kami jadikan dia jadi Tuhan kami karena kami dia menuhankan itu namanya. Tapi yang awal mulanya aja menuhankan kayak gitu aja susah banget dosen. Iya, bahasanya sendiri tidak ngerti nih Pak dosen nih. Pak dosen. Tetapi pada awalnya dari Israel. Ntar dulu, awalnya dari Israel. Kayak pintar tapi bahasa Indonesianya nol ini. Itu adalah orang Israel. Sabar. Itulah sebabnya kami. Jangan di universitas nih, di SMA aja ngajarnya. Tolong jangan dipotong. Ini sudah sesi meluruskan sebentar gini. Memang kadang-kadang bahasa Indonesia ini susah dimengerti apabila kita salah menafsirkannya. Contohnya gini, menjadi yang dimaksudkan Pak dosen tadi itu bukan dari tidak Tuhan menjadi Tuhan gitu, bukan. Tetapi menjadi ini maksudnya memilih. Ya, oke. Di sini ada Allah, ada Yesus, ada Allah Subhanahu wa taala, ada Yesus, ada umpamanya apa lagi gitu kan, Asitores. Jadi Pak dosen ini menjadikan Tuhannya Yesus gitu loh. Tapi bukan artinya. Cuman begini tadi sedikit saya tambahkan. Dan saya tidak pernah mengatakan saya menuhankan manusia. Bagi saya Yesus itu adalah Tuhan. Makanya saya sembah. Pertanyaan saya kalau boleh ya izin saya. Bagaimanakah perlakuan umat Islam terhadap Muhammad? Adakah hal-hal perkataan larangannya yang boleh dilanggar? Atau adakah larangannya yang perkataan larangan dan anjurannya yang boleh diabaikan? Itu aja mungkin Pak pertanyaannya. Oke, sebelum ke pihak Muslim ya, sebentar satu-satu dulu. Saya bantu lagi untuk memberikan penegasan di sini bahwa soal bahasa kita tidak bisa terlalu mengacu pada KBBI atau bahasa Indonesia jika berhadapan dengan teman-teman Kristen ini. Perlu kita tanyakan dulu kamus sendiri, mungkin beliau ada kamus sendiri tentang bahasa ya. Jadi selalu ada perbedaan pemaknaan dari segi bahasa ini, meskipun cuma satu kata. Jadi mungkin teman-teman Kristen punya kamus sendiri. Agak sulit kita ini. Jadi kalau ada yang mau dipertanyakan harus spesifik, karena kata menjadi aja beda lagi maknanya, padahal cuma satu kata. Sudah ditegaskan tadi pun Bang Rema tidak bisa mengacu kepada KBBI, jadi agak sulit kita mencapai titik di mana dia akan mengakui satu kebenaran, meskipun semuanya tadi sudah menyatakan bahwa menuhankan manusia. Jadi pertanyaannya tadi ini, adakah katanya apa tadi, larangan boleh membantah larangan Nabi Muhammad atau tidak mengikuti. Saya rasa tadi saya sudah menjawab di beberapa sesi tadi bahwa saya mengatakan ketaatan kepada Muhammad itu yang pertama mengikuti perintah Muhammad untuk menyembah Allah.
Jadi saya rasa saudara muslim di sini mungkin ada lebih lagi yang mau menjelaskan ini. Masa diulang lagi penjelasan ini? Bang Ali pun tadi sudah menerangkan sangat tegas ini. Kalau ada silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya sedikit menjawab soalan ini? Silakan Bang Johari. Ya, jadi macam ni, Pak terang tadi ya. Siapa tadi? Pak Ginting. Ginting. Di sini macam ni Pak Ginting ya. Nabi Muhammad bersabda kepada umatnya, pada umat Islam. Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud orang mukmin yang paling dikasihi Allah ialah orang yang tegak berdiri dalam mentaatinya, memberi nasihat kepada hambanya, sempurna akalnya dan menasihati dirinya. Lalu ia dapat melihat yang benar, mengerjakan amal selama hidupnya, maka ia memperoleh keuntungan dan mendapat kemenangan. Jadi umat Islam dinasihatkan oleh Nabi Muhammad supaya mentaati Allah, memberi nasihat kepada sesama manusia, menasihati diri sendiri, dapat melihat kebenaran dan mengerjakan amal soleh selama hidupnya. Jadi umat Islam itu mendapat keuntungan dan kemenangan dalam hidup dia. Di situ saya jawabannya di situ. Oke, terima kasih Bang Johari. Silakan Mbak. Sebenarnya Bang Ansor ini selalu mau bicara ini. Silakan Bang Ansor, apa yang mau disampaikan? Ya, wajib rasul ya. Atau kita lanjut ke yang resen berikutnya, Ibu Indri. Apa yang mau disampaikan Ibu Indri? Oh, Ibu Indri sudah tidak ya? Silakan, ada. Sebentar. Oh, ya, dari tadi aku cowok aja yang ngomong, cewek nggak ada. Silakan Ibu Indri. Silakan. Supaya hilang ngantuknya harus cewek ngomong ini. Iya, minum kopi dulu. Iya. Begini kan, kalau Islam kan udah jelas, syahadat pun udah. Yang Allah tuh satu, Nabi Muhammad itu utusan. Jadi Nabi Muhammad macam manapun dia bukan Tuhan dan bukan Allah. Menurut saya itu udah jelas sih kalau kayak gitu. Tapi kalau Yesus kan, dia manusia yang dituhankan. Kalau kami umat Islam nggak pernah menuhankan manusia. Kayak gitu aja deh. Iya. Jadi begitu Pak. Boleh, Kang. Silakan Bang. Silakan. Ya. Teman-teman minta izin ya, maaf agak panjang nih pasti. Tapi ini untuk tentunya saya harapkan ini untuk kebaikan semua ya, terutama bagi teman-teman Kristen. Bapak, teman saya mengatakan tadi beda kata taat itu manakala dinebaskan kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah tentunya itu sesuatu yang mutlak Pak ya. Tapi kepada Muhammad mutlak, tapi dalam artian ada kalimat gitu. Tidak ada ketaatan selama tidak maksiat kepada Allah gitu loh. Jadi Rasul menjadikan penyerahan boleh taat kepada dia, tapi selama dia sejalan seiring kehendak Allah. Ibu tadi seakan-akan menerasin lebih tepat bagus tuh. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, saya mengakui, saya menerima bahwasanya Allah, ya kan? Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan saya percaya bahwa Muhammad utusan, kan gitu. Utusan siapa? Utusan Allah. Dilarinya ke sana, Kang. Jadi tolong kalimatnya pun Anda harus harus banyak belajar. Yang sebenarnya ini nggak perlu bahasa Indonesia yang inilah, sangat mengerti. Dalam aklamasi dalam kehidupan sehari-hari kami pun silakan Bapak lihat gitu kan. Hari ini Muhammad udah nggak ada, sekali lagi kami masih terhubung dengan Tuhan. Siapa yang kami sembah? Allah. Muhammad mana? Udah nggak ada. Gitu kan? Itu sangat jelas, Pak. Kami tidak pernah mengatakan, wah dia pernah, dia nggak ada, udah nggak ada, gitu kan? Gitu loh. Ya, jadi pahami kalimat demi kalimat gitu. Bahkan saya sangat ironis ketika teman-teman mengatakan bahwa Tuhan kami adalah iblis, setan. Itu dari mana gitu kan? Tapi itu boleh-boleh aja kalian angkat, tapi tentunya malu dikit lah.
Ya kan? Ketika Anda mempertanyakan yang tidak kami narasikan, ya tentunya tidak perlu dipertanyakan. Pertanyakan itu apa yang kami narasikan. Jangan konyol, jangan seperti anak kecil. Sering saya katakan di sini ya, ketika Anda budak angon punya duit nggak? Kalau saya katakan enggak, saya nggak punya duit, Anda jangan minta dong, itu pertanyaan yang tolol. Gitu loh. Jadi ikuti narasi yang kami miliki. Narasi kami Allah ya Allah, Muhammad sebagai utusannya. Kan gitu. Allah siapa dia? Dialah pemilik alam dunia ini. Narasinya begitu, bukan Muhammad. Maaf, kan ada kejadian juga ya teman-teman Kristen. Ini saya lihat parah juga nih. Ya, bahwa seakan Allah itu datang setelah 600 tahun setelah Nabi Isa. Lah yang menyatakan Muhammad mengatakan bahwa Allah itu dialah pemilik langit dan bumi. Yang membuat langit bumi itu ya Allah. Kan narasinya begitu. Kok beda? Ya yang jelas itu dia, namanya dia itu, gitu loh. Maka kami mengabdikan diri kepada dia. Maksa silakan. Seperti yang tadi contoh sholat aja, kami sholat kepada Allah, Nabi Muhammad sholat kepada Allah. Ketika Muhammad di depan, kalian menganggap kami menyembah Muhammad. Oke, tapi ingat suatu si Muhammad di belakang. Berarti ada di pantatnya Abu Bakar kan? Gimana Anda menjelaskannya? Masih bisa nggak Anda mempertahankan alibi pertama bahwa Muhammad sedang disujudi oleh umat Islam? Kan juga kalian akan, di sini kalimat ini yang harus, dan sekali lagi ketika kalian membohongi diri, seakan-akan kalian telah memposisikan kami salah, kami berlebihan segala macam, kalian telah menipu diri sendiri. Ya kan? Nanti di akhirat kalian yang akan malu di hadapan Tuhan. Bukanlah datang kepadamu Rasul-Rasulku yang membacakan ayat-ayat kitab kepada kalian, menjelaskan bahwa saya adalah Allahnya, Muhammad adalah nabinya, dijelaskan Muhammad begini. Ini jelasan begitu jelas gamblang. Loh kalian kok maksud nekat aja gitu lah. Pak Bibo, Pak terangkan, jangan maksa dong. Ikuti narasi kami, ikuti apa yang kami yakini. Kalau mau setuju silakan, nggak setuju ya harus setuju. Tinggalkan Tuhanmu yang satu itu. Makasih. Dilanjut teman-teman. Maaf agak panjang. Please like, comment, share, and subscribe.